Kemarin juga saya di Istiqomah yang diperkirakan katanya jamaah cuma hadir 100, ternyata di luar dugaan sampai 600 jamaah katanya. Kemarin hari pertama kemarin sampai didatangi untuk pengawasan dari Satpol, dari Polsek. Kayak nanti ngaji tebu ditutur-tutur hebat di polisi. Malah ayah. Biasa namanya polisi tutur-tutur bangsa, ini mau ngaji. Berarti sigap. Tapi sana sigap bangsa kalau di sana sih. Tapi bakat tinggunya kalau bahasa saya itu bakat tinggunya. Jadinya bisa polisi dipikirkan ngaji jadi tutur-tutur lah. Tapi ibu-ibu yang paling pokok adalah kita di bulan Ramadan ini harus memiliki self immunity. Ya, jadi kita harus bisa membangun imunitas secara pribadi seperti itu. Karena kalau mengandalkan kita memilih ataupun kalau kita mengandalkan motivasi dari orang lain, itu kita juga akan capek. Karena yang paling pokok adalah bagaimana kita memiliki self immunity. 4 yang akan membuat hidup manusia itu penuh kecemasan, penuh rasa takut. Dia itu tidak ini ataupun dia itu inkonsisten. Jadi dia labil hidupnya itu. Kenapa? Karena kalau manusia sudah siko itu labil, cemas, tidak percaya diri. Ibu punya penyakit apapun, walaupun berobat kemana-mana tidak akan sembuh. Tidak akan ada perubahan. Kenapa? Karena paling pokok adalah ketika kita minum obat, ketika kita kasih treatment, terapi apapun, tapi kalau ternyata di dalamnya masih kacau, itu akan celaka. Jadi akan menambah sistem tubuh itu menjadi tidak bagus. Kenapa? Karena paling pokoknya itu di sana. Jadi harus ada penyeimbang antara apa yang kita atau antara ikhtiar kita untuk mencari yang terbaik dan ikhtiar kita secara pribadi di dalam bagaimana. Dan ini sudah saya sampaikan di berbagai tempat dan saya sudah bikin brandingnya gini. Kalau ibu bapak nanti punya penyakit apapun itu tetap tidak akan berubah kalau yang 4 ini masih ada dalam pikiran. Ya, ambil contoh gitu ya. Ambil contoh. Bu, nanti ambil air ya. Lalu kasih gula putih 3 sendok. Airnya segini aja. Kira-kira si air itu kental, berubah kan? Berubah. Nah ini yang bisa satu contoh saja di saya. Itulah gambarannya diambil. Ya, itulah yang disebut diambil. Air, kasih gula, lalu dikocekin, maka si air itu akan kental. Kira-kira untuk memisahkan air dengan gula itu gimana? Untuk memisahkan, karena sudah bercampur. Yang disebut diabetes itu, kenapa harus diinsulin? Karena si airnya itu ternyata tidak lebih banyak dari gula, dan itu sulit untuk dipisahkan. Tetapi ibu-ibu harus yakin. Kenapa? Karena walaupun air itu atau si air itu sudah bercampur, maka kadar gula itu akan turun. Nah, jadi cara berpikirnya begitu, cara proses healing itu begitu. Si kadar gula berkurang. Kalau dikasih apa? Kalau dikasih tetesan yang dia itu dapat menurunkan rasa manis itu, tapi pengentalannya tetap ada. Cuman ataupun kenapa? Karena menurut medis semua penyakit tidak akan sembuh kan? Begitu kan? Tapi kan menurut Nabi tidak. Semua penyakit akan sembuh kalau disiapkan obatnya. Dan obatnya itu harus sesuai dengan izin Allah. Saya ambil contoh yang tadi. Ketika nanti si kadar gula itu, bagaimana agar kadar gula itu tidak manis banget? Ya pakai tetesan yang mengurangi rasa manis. Tetapi ketika si airnya itu kental, darahnya udah kental, maka itu berarti ada proses yang lain. Begitulah cara. Dan yang saya temukan sebuah riset ada dua yang sudah saya teliti. Yang pertama adalah mengelola pikiran dan hati. Yang kedua adalah membaca sesuatu yang dapat membuat si air itu menjadi lebih cair.
ya, lebih cair. Contoh, nanti ibu boleh praktekkan di rumah ya, ibu boleh praktekkan di rumah. Baca Quran jangan nyandar, baca Quran jangan nyandar. Ibu berdiri aja, duduknya jangan duduknya satu posisi, tidak boleh duduknya berubah-ubah. Lakukan itu, baca 3 ataupun 1 juz satu waktu. Nanti itu akan si airnya itu dia akan pecah, si darah tidak akan kental. Coba ya, iya. Jadi nggak boleh nyandar. Kalau ibu nyandar itu darah tetap nggak akan nyambung, dia akan tetap kental. Tapi jangan boleh nyandar. Itu kalau tidak biasa, capek banget. Tetapi bisa keluar keringat, dan keringat itulah yang akan membombardir di dalam. Si kandungan air tidak akan kental karena cara yang dilakukan seperti itu. Baca Quran biasa setiap hari, tapi dengan teknik seperti itu bisa mengurangi kekentalan darah. Bisa mengurangi kekentalan darah. Ya. Nanti Haji Yusman sudah diobrolin. Nah, kalau sudah tidak kental kan begini. Ya. Kalau sudah tidak kental begini. Tapi kalau masih kental itu kan tetap ini si tubuh nggak enak. Contoh, ibu sahur seger kan? Seger kan? Seger. Kenapa seger? Karena kekentalan darahnya berkurang karena tidak ada asupan kan? Nah, makanya menurut Ibu Sina yang harus diperbanyak itu minum itu di mana? Di muka, bukan di sahur. Sahur cukup 2 minum saja, 2 gelas. Tapi di buka itu bisa harus 6 gelas. Teorinya adalah teori unta. Unta itu minumnya mau tidur, dan itu cadangan untuk pagi. Makanya kalau nanti ibu ketika bukanya minum banyak, itu nanti cadangan disimpan malam, dan itu untuk pagi seger. Tapi kalau minum terus sahurnya lebih banyak, itu biasanya terjadilah. Nah, apalagi nanti kalau ada minuman yang membuat dia jadi keluar, ya, jadi keluar. Maka kayak backshare namanya. Nah, kalau sudah backshare, tapi ibu catat kalau hari bulan Ramadan di siang hari tidak kencing, harus diperiksa ginjal. Kenapa? Karena dalam 1 hari minimal di bulan Ramadan harus kencing 3 kali. Kalau ibu ternyata kencingnya 1 kali di bulan Ramadan di siang hari, itu harus diperiksa ginjal. Ada kemungkinan cadangan air nggak ada. Makanya anak-anak kalau dia tidak kencing siang hari ketika sahur, itu harus buka. Saya nyaranin harus buka. Kalau apalagi dia di bawah usia 7 tahun. Kalau di atas 7 tahun nggak apa-apa. Tapi kalau di bawah 7 tahun dia harus buka. Kenapa? Karena kalau anak di bawah 7 tahun tidak kencing ketika dia sahur, itu kemungkinan dia dehidrasi di dalam. Makanya Ibu Sina mengatakan selama dia kencing di siang hari, maka itu akan bagus ke tubuh. Tapi kalau ibu sudah tidak kencing di siang hari ketika sahur, itu akan bermasalah. Ginjal bisa bermasalah. Nah, begitu. Dr. Zainul Akbar sebab menyatakan ataupun pernah ngomong seperti ini. Sebetulnya kuncinya di mana? Kuncinya adalah di sini. Walaupun makan sedikit, tapi kalau minumnya luar biasa, itu akan bagus. Orang Arab Saudi, orang Timur Tengah, itu minum ataupun makan korma dan yang manis itu sesuai dengan lidah. Orang Indonesia itu berbeda lidahnya. Namun sebabnya karena lidah orang Indonesia beda. Tetap saja ketika buka klasmen terbaik di Indonesia tetap bala-bala. Bala-bala kahiji, kemudian kedua gehu, katilu cireng, kaopat kerupuk Bandung. Tidak ada yang berubah itu. Ya, sebelahnya. Tapi kalau di Arab Saudi atau di Timur Tengah minuman atau makan yang asin, dia tidak sesuai. Kenapa? Ini dipengaruhi oleh apa? Dipengaruhi oleh tingkat kekentalan darah. Nah, walaupun dianjurkan oleh dokter juga, ya oleh medis, pokoknya buka harus yang manis. Kalau saya tekniknya gini, makan dulu kurma 3 aja dulu, nanti susu ku bala-bala gitu kene. Nah, ada anggaran tenena. Ya, bayi tenena begitu kan ya. Pokoknya mah tinggal di masjid. Naon anu babari merah berbuka. Ya, pasti tak boleh. Karena klasmen bala-bala di Indonesia sulit digoyangkan.
setiap bulan, setiap tahun. Ya, nya ge aya cangkaleng, aya kolak, anger we. Lebih skeneng eta. Tapi itu harus dipahami dulu. Kenapa? Makanya Ibu Sina sudah menyampaikan di mana. Kenapa tadi diminum harus banyak ketika buka? Karena tadi supaya tidak terjadi pengentalan lebih bagus atau lebih cepat. Dan ketika dia banyak minumnya itu di waktu saat atau di waktu buka itu penurunannya bagus begitu. Nah ini kuncinya di sana. Jadi ibu-ibu tidak perlu khawatir. Walaupun kita makan atau bukanya tetap itu, sampai ada menganjurkan seorang dokter jangan makan nasi ketika buka. Tapi ibu kalau tidak makan nasi, gula yang nanti berkurang itu tetap tidak seimbang, maka tetap harus masuk karbohidrat. Dan disinilah hebatnya Allah mengatur kepada kita. Orang puasa itu laparnya beda dengan kelaparan. Ya, kalau orang kelaparan asam lambung naik. Tapi kalau orang lapar karena puasa asam lambung turun. Makanya kenapa di bulan Ramadan jarang ada yang marah. Marah itu dikendalikan. Kenapa? Karena asam lambung. Da gede amat mati asam lambung. So, kamu asam lambung naik wae eta teh bawaanna teh emosi itu. Emosi we. Tapi begitu asam lambungnya turun, kenapa di bulan Ramadan orang menggunjing berkurang, betul kan? Ngomongin orang berkurang, orang kemudian marah berkurang, dendam berkurang karena asam lambung turun dipengaruhi oleh limfostat di otak itu mengatur. Di otak kita ada namanya limfostat, ngatur asam lambung. Tapi kalau ibu tidak makan hari ini jam 10:30, tapi tidak niat sahur, bawaannya nafsu gede amat. Ya, tapi bulan Ramadan mah alhamdulillah saroleh ewe sawahnya lamun ngomongkeun batur moal ayeuna bulan Ramadan kewe sawah. Nya we begitu Idul Fitri teh tanggal 1 tanggal 2 ngaberebet salpur bea. Sapula da kita ngomongkeun baturnya. Oh mah enggak, tong ditahan. Semua tekan. Ya, karena tidak boleh sahur sambil kencing. Ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apa yang mempengaruhinya? Tadi paham ya? Tadi tak paham. Gula itu kalau sudah bercampur dengan darah kental dan dia tidak bisa turun kecuali harus ada formula untuk membuat supaya tidak terlalu manis. Usaha apa fungsinya tidak terlalu manis supaya tidak terjadi borok. Makanya dikurangi sama yang pahit. Kan ada. Kenapa ada madu pahit? Untuk apa? Untuk mengimbangi agar nanti kadar gula itu tidak terlalu manis. Kemudian yang kedua minumnya 2-4-2 teknik Ibu Sina. 2 buka atau 2 sahur, kemudian 4 buka mau tidur 2. Nah, begitu. Kalau di luar bulan Ramadan, teknisnya adalah pada 11 sholat dan pada sholat 2 supaya jadi 10 gelas. 11 sholat 12 pada sholat, atau 1 gelas pada sholat 1 gelas itu kan udah 2 gelas 5 kali sholat. Ini kan teknik ini rumus ini disampaikan oleh para praktisi Timbun Nabawi dan itu seperti itu. Nah, ibu-ibu ada yang lebih penting mengelola 4 hal ini. Apa? Pertama, membuat seringkali goncangan hidup ini seringkali muncul dan kita penuh ketakutan luar biasa. Yang pertama adalah sikap yang pertama jumudul ain. Apa jumudul ain itu? Suka melihat apa yang dimiliki oleh orang lain. Dibanding-banding milik batur. Jadi orang tidak enak, terganggu pikiran dan hati ketika kita milik orang lain itu ada berubah. Batur beli mobil anyar, si pikiran terganggu tadi, si hati terganggu. Si itu geus meuli mobil. Saya yakin kalau ibu punya penyakit itu sulit sembuh. Kenapa? Karena terjadi proses metabolisme yang kacau. Kenapa? Karena kita membandingkan ada yang di orang lain dengan kita. Tekudulah kenwe baik banda batu milikna beda kenwe daripada kurang di pikiran da urang milikna sakit atuh. Dulu ilaman huwa sepala minum wala tadulu ilaman huwa fauqakum bahwa adalu ala qadar nikmatallahi alaikum. Kenapa Anda harus melihat orang yang lebih bawah dan tidak boleh melihat orang yang membandingkan yang lebih atas? Sebab kurang ningali batur, milik batur.
batur geus meuli di TV sanu anyar urang kieu kayaknya dan capek karena otak eta karena hate kesel eta itu lalajot TV urang geura poe dan TV urang teu katingali da urang naon sampai da katutup ku hate Bu. Kenapa? Saya pernah masantren dulu, ada guru saya begini. Anda makan ayam ataupun Anda makan telur, itu akan tidak terasa telur karena Anda membandingkan dengan orang yang makan daging sapi. Sigana lamun dahar daging sapi geunahnya, kepada urang geus keur dahar jeung enom ieu teh. Si enom teh teu karasa da mikiran itu. Ya. Inilah proses, betul. Jujur saya juga. Betul. Nah, udah syukuri yang atau saya mau aya arah damai. Capek Bu merhatikan batur mangga. Sok udah ningali. Kenapa? Ningali batur herakeun bae. Pas pamajikan batur meninggal harera, ari mamah dikuleuheum wae. Coba ayo. Bu, lamun heran mah kereu anon muareuh kan ari kuleuheum mah moal naksi. Ya. Aku dah itu mah tinggal biayanya sabaraha jadi heran teh atuh. Bedak nawe 8 juta. Lipin nawe anu 13 juta nya teh heran kumaha. Ieu dibere bedak anu 3.000 nya nya. Aya angin aya ali padahal rek heran kumaha da teu kaur. Tong boro-boro aya angin karek leumpang yuk anak tahu. Itu mah lipatna 13 juta ya saya baru dengar. Itu si lipat bedak aurel itu 20 juta. Pantes sampai glowing. Urang bedak anu 3.000, lipat anu 5.000 nya ngagulawing atuh. Ya. Coba ibu yang itu sok gerak banding-banding. Posisinya budak diresep digeulis budak kene diresep tinggali kulitna ge deket bae atuh da itu mah modalna ge mah. Modalna ge sabaraha? Urang mah alhamdulillah dilipat anu 5.000 pan dahar bala-bala kina. Tapi kan alhamdulillah karena minangna ngarah babari teh. Karena minang meuli lipat. Coba saya juga begitu. Nah, Pak Ustaz, kok Pak Ustaz mobilnya belum ganti ya? Kenapa? Itu Ustaz yang lain udah ganti mobil, capek kira mobil batu. Nah, kalau saya punya uang mending beli apa? Kalau punya uang beli apa? Saya bikin pesantren. Ya, udah saya bikin pesantren. Kemarin udah beres saya bikin pesantren 30 tumak saya bangun semuanya. Pesantrennya saung-saung seperti gazebo. Orang yang mau nginep silakan, orang yang mau buka bersama silakan, saya bebaskan. Gak perlu dia itu bayar seperti ke hotel. Kenapa? Karena pikiran saya begini. Usahanya gila gitu kan baik penting tapi kapan aja. Nah, kan ada rezeki berempu alu kayak dibuka gitu sampai begitu. Saya banyak teman-teman yang begitu. Wah, usaha cuma itu jangan mau itu udah harus dikasih minimal ini. Capek pikiran begitu. Udah bikin dari sampai alhamdulillah. Ya. Ibu yang pertama itu tong merhatikan milik batunya ngarah sehat. Alhamdulillah. Tong kedua ya. Pas pagi resepnya batur mah cenah untuna loba kene kan bae da kabehan. Nu penting mah urang punya, nu penting mah tuang leupeut sakit welahnya. Dan saya sudah bikin penelitian. Orang ketika sakit sering membandingkan itu susah sembuh. Itu susah sembuh aslina. Ya. Begitu. Paham Bu ya? Sok ngalah bulan Ramadan. Ngalah bulan Ramadan kakinya salah betul lah ya. Kedai tong mikiran anak tuh tinggal bukui panaosan sok ningali aya itu meser acu, meser naon sok beulian asal aya we duit. Nah. Kumaha lamun teu aya apos kumaha? Doakeun we, doakeun anu balanya nya cing gampil sugade abdi kagihan. Ya, begitu aja. Sebetulnya simpel. Hidup itu simpel. Itu yang pertama. Yang kedua qasaul qalbi. Apa qasaul qalbi itu? Orang yang dia itu biasanya riweuh, kemudian dia rudet. Itu yang kedua adalah apabila dia itu sulit menerima nasihat. Jami anu hese karek ditarik, jami anu hese nerima nasihat, hese aman. Dinasehatan teh nah
gitu. Ya. Ngotongan nasihatan wae apa? Kos geus soleh wae. Eta teh namahan penyakit. Tapi kalau orang terbuka, open mind, hatinya terbuka. Oh iya ya. Walaupun saya pernah dengar, tapi hari ini beda lagi ya. Itu gampil. Ustadz, kiai, mubalik yang jarang mendengarkan nasihat orang lain, kecenderungan dia tidak akan sehat. Saya sampai belajar, saya harus dengarkan dari anak saya ketika ceramah. Saya harus dengarkan dari santri saya ketika ceramah. Dan saya harus mendengarkan dari ustadz lain. Saya juga buka brosur YouTube ustadz yang lain. Kenapa? Sebagai perbandingan. Karena ada ilmu yang saya tidak pelajari, itu dipelajari oleh ustadz itu. Dan saya pernah ngobrol dengan ustadz juga. Ternyata ustadz, saya juga sering buka YouTube ustadz lucu. Oh berarti orang yang sering membuka itu biasanya bagus. Kan ibu penyakit mah disadari lagi kayak gini. Tong buru-buru dokter we beunang. Orang tak perlu dipikiran. Yang penting apa? Kita menerima kenyataan dari Allah itu nikmat. Begitu. Dan sadar gitu. Oh kenapa? Orang yang kena COVID itu bukan kita saja. Malahan ibu sekarang lihat ya di televisi sudah tidak ada berita COVID kan? Yang berita apa? Vaksin. Vaksin sudah sekian ribu, vaksin sudah sekian. Menurut saya itu adalah informasi yang positif. Artinya apa? Sekarang tidak ada beritanya sebetulnya. Ya, itu siji dua lah itu. Seseorang positif hamil pokoknya. Iya. Ya dari bumi wae aku. Salaki di lockdownnya bojona di download. Udah apa-apa. Silakan sebelum Ramadan yang banyak undang kita apa? Yang banyak undang kita kan yang nikahan, hajatnya, muhajat walimah. Enggak ada yang undang tiap minggu yang meninggal ataupun apa nyolatan mayit. Enggak ada. Rata-rata itu ngundang yang hajat. Artinya yang kalau ngundang hajat walimah berarti yang banyak positif hamil. Ya. Tapi kurang atau cing tenang insya Allah ya. Kemudian itu yang kedua, ibu buka. Kenapa? Karena nurani yang kotor itu akan membuat nanti si hati jadi hitam. Kalau hati sudah hitam, summa qasat qulubukum min ba'di dzalika, maka dia akan seperti batu. Kalau batu, air pun tidak bisa menyerap, malahan air itu menjadi lawan bagi mereka. Jadi kalau air kena batu itu tidak akan menyerap. Tapi kalau air kena air atau kena tanah yang gembur itu akan menumbuhkan sesuatu. Pernah lihat di atas batu tumbuh apa? Gak ada. Di atas batu itu cuma lukut. Lukut tidak bermanfaat, hanya menambah beban, malahan bisa orang disolekan. Ya, dan kita gambaran hati jelema, lamun jelema jalmi hesa dinasehatkan, lila-lila seperti batu, maka dia dari manapun wahyu Allah pun tidak akan diterima. Wahyu Allah pun tidak diterima. Tapi kalau ibu gembur bisa melakukan lainnya. Sosis, jengkol, bisa jalan. Namun sababna da urang na gembur tanunna. Ya. Kenapa? Karena kuncinya di sana. Ingin sehat lahir batin, tidak penuh ketakutan, bikin hati gembur supaya mudah menerima nasihat. Ya, daman insyaallah. Bu, ini ya minum ya 3 kali 1, ya dibalikkan ke mana? Hiji tilu. Cek dokter 3 kali hiji wae cager. Komo lamun ayeuna tiluanna sakali. Nya beda atuh mah boleh tiluannya mah. Ya. Jadi kudu nurut atuh. Harina sudah 3 kali hiji ge cager komo lamun hiji tiluanna disakalikeun. Ya enggak bisa begitu. Kenapa? Nah, karena kuncinya di sana. Kita mengikuti aturan itu bakal enak. Coba ada apa? Ada lampu merah. Ibu diam. Hatenya ge kesel jeung lampu merah dinya paning kitu buat bisi moal kagunjang. Tapi ibu dituntut di sana bagaimana mengelola agar sehat itu. Begitu koneng hati-hati dan geus dina waktuna mah hejo tah ngurujul. Sarua Covid ge keur beureum caricinya. Begitu koneng mulai ada reaksi keluar sedikit-sedikit. Sudah hijau, murudul, busuk insyaallah. Dan Jawa Barat sudah mau hijau ini. Tapi nggak bakal ngarah racun. Lebaran ayeuna walaupun tidak ada mudik, saya yakin ini udah nggak bisa terkontrol. Jalan terus papelit ayeuna. Saur simpul. Wah, tos paling. Mata meuli baju di ayeuna bisi gini.
pas ngayong ti ayeuna mah syarat teh tinggal ke mah ka akhirnakeun sok pinu pek teh mikir kabeh salamur teh nya atuh pinu teh ayeuna keneh. Ya. Jadi kuncinya di sana. Yang ketiga adalah watulul am. Apa? Jadi yang ketiga dia banyak melamun. Ya, teu tarik teuing ngalamun. Tapi ngalamun mah sakali-kali kayaknya. Kayaknya ngalamun. Nu teu kayaknya mah tong tarik teuing, bisi kayaknya teu sehat. Sok, malahan ada sebuah penelitian dan riset orang yang melamun itu bisa dia mengurangi tingkat kepikunan. Karena apa? Karena hormon endorfin masuk ke otak dan dia berubah. Coba, lamun ibu ngalamun sok nikmatnya. Aduh ya Allah, lamun boga duit, kan ngalamun. Ya, sigana abdi itu diresep sigana ku abdi diberesan ka asna pasantren teh lah. Lamun boga duit kapayang ibu masjid naki pasantren naki dah keur ngalamun. Da enak kan ngantong tarik teuing. Cirina nu tarik teuing ngalamun kumaha? Lihat kalau dia sudah tidak bergerak di tubuhnya. Jadi engke caroge lamun kieu. Tah eta kedah keur ngalamun eta teh. Tapi kalau ibu sedang ataupun ibu bapak kemudian sedang begini, tapi dia bergerak begini, suka begini, itu artinya sedang berpikir. Berpikir berbeda dengan melamun. Berpikir itu menyehatkan, tapi kalau melamun dia dengan tarik itu akan membuat kita kacau. Tapi lamun rek ngalamun cing gede sakalian da eueuh. Sok ibu ngalamun 50.000 jeung 2 miliar, da duana lagi eueuh. 50.000 eueuh da ngalamun 2 miliar eueuh. Mantap cing gede we jebret 2 miliar. Kan badak teu ngalamun ieu. Alhamdulillah ya Allah, ini ngeunahkeun ngalamun. Eta si ibu digat ka sesebelakan, ya Allah ngeunahkeun ngalamun ieu duit loba keneh. Jam 8 penting eta si ibu can beres ngalamun. Mah, cek salaki mah, atos ngalamun ke 400 juta deui. Meuli naon nya geus kabeli kabeh. Cek salaki besok terus lengkap. Nah, eta gudingan. Coba lamun ibu ngalamun 50.000. Enggak 250.000. Jam 5 ngalamun setengah genep geus beak. Nah, saeutik ngalamun. Jadi apa? Jadi kuncinya jangan tarik. Jangan terlalu tarik. Kita imbangi karena butuh manusia itu punya inspirasi ataupun punya apa? Punya target hidup butuh. Coba sambil contoh gini. Kita berdoa mau tidur ya. Bismillahirrahmanirrahim ya wa. Atau kita pakai doa yang lebih panjang. Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa qawattu amri ilaika wa ajartu dhuri ilaika. Rahbatan wa rahbatan ilaika. Laman ja'a wa laman jamika ilaika. Amantu bi kitabika alladzi anjata wa nabiyyuka alladzi arsalta. Lalu kemudian tidur. Sebelum tidur ngobrol dengan suami. Pak, besok kita akan jadi enggak pergi ke sana? Kita besok naik apa? Naik kereta atau naik mobil? Istri ngobrol itu dengan suami, padahal dirinya belum yakin bahwa besok itu akan hidup. Tapi kenapa sudah ada rencana? Boleh. Karena sebuah harapan akan membuat motivasi itu muncul. Kedua, rencana kedua. Walaupun kita tidak tahu apakah tidur kita akan bangun lagi atau tidak. Siapa yang menjamin tidur kita dibangunkan lagi oleh Allah? Toh kita sedang tidur pun tidak tahu apa-apa. Ini percaya diri nya eta isu urang kali itu kana naon. Malam Pak besok kita buka bersama di mana ya? Oh kalau gimana kalau kita buka bersama di rumah makan ini terus direncanakan. Bobo aduh yakin juga itu. Tapi kenapa ada rencana? Ini namanya Allah. Itulah kenapa orang Saul Allahum tatakun harapan walaupun tidak tahu akan hidup atau tidak, tapi harapan harus ada. Dan ketika tidur lebih tenang. Nah sahabatku, isu rek buka bersama di dunia. Tidur ada harapan di otak. Boleh. Yang tidak boleh itu adalah meyakinkan bahwa besok itu milik kita. Itu tidak boleh. Tapi kalau sekedar harapan boleh.
Urang di batal barang terus aya rencananya. Kos rek tarapi wae. Urang pa lebaran teh cios Pak, urang ka ditunya urang ka emaknya, urang ngabdi mah siga ada resepnya di ditusna. Urang dilatih lah 2 minggu satengah. Sakalian urang bawa budak kabehanana di ditu. Ngarang sakalian di ditu ngarang urangan dahar ka urang. Pake sana uang di ditu sadayana di sini. Tanya urang teh 2 minggu ditu sigana moal irit cenah urang teh kitu. Udah direncanain dari sekarang. Apa yakin tidak hari itu ataupun dia pada waktu itu akan hidup? Belum. Tetapi itu adalah harapan. Benar. Menggaduh pajawat, ayah harapan itu bagus. Motivasinya bagus. Tapi kalau itu si gana memuaca itu enggak. Sel di dalam tubuh akan rusak dan dia akan penuh ketakutan dalam hidup. Akhirnya penyakit itu menggerogoti. Tidak diobat, apalagi diobat pun si penyakit semakin menggerogoti. Itulah hebatnya di Quran. Hampir semua ibadah kesannya nyala Allah. Harapan. Karena sekarang banyak orang yang mengatakan yakin teusna neraka jeung surga aya. Cenah ripuh-ripuh ngaji, sholat, buating eueuh neraka jeung surgana. Enggak apa-apa. Karena kita memberikan atau karena kita punya harapan. Bagaimana kalau ada? Ya, kumaha mun aya kan cek manehna teh kan gitu. Orang-orang orientalis, orang liberal ngomongnya begitu. Buating aya surga jeung nerakana mah jeung ribu-ribu ngaji, salat, puasa. Belum tentu surga dan nerakanya ada. Coba kalau kita balik, bagaimana kalau ada? Minimal kalaupun tidak ada, kita sudah punya amal. Kalaupun sudah ada, kita sudah punya amal. Bagi mereka yang tidak beramal, ketika ada gimana? Walau disiksa, urang bersalamat keneh. Kenapa? Itulah harapan. Harapan itu enak Bu. Sok mun bade usaha kudu aya harapan. Kan bae kumaha engke nu meuli jeung teu mah kumaha Allah digerakkeun. Noh, kumaha Allah digerakkeun. Saya tahu itu Haji Usman nuju sangsara. Apa urusan lucu? Nya jeung istrina dagang kue teh tah kulilingan ka ditu. Tapi harapannya besar tuh tinggal gaduh toko ya. Kenapa? Karena saya tahu dari dulu dagang kan itu kan di kelek gedang karena motor beureum ayeuna mah mobilna 5 usah mobilna 5 bukan anjeunna tapi harapan saya juga dulu sama. Wah, saya nggak berpikir akan bertemu dengan ibu-ibu yang cantik-cantik begini, nggak pernah berpikir. Aslinya, apa yang saya berpikir ke sana? Saya seorang ustadz yang kecil, ya, begang, ya. Pokoknya pikarunya heula, aya nama Allah, payu aya. Heula mah bujeng-bujeng ku tong boro-boro nu geulis, anu goreng teh daengkeun. Ayeuna mah tinggal sahari wae nya WhatsApp. Nya duka rek naon. Nah WhatsApp iya, sehari ini dulu itu ayu ting-ting sopela coba nah itu nanu alimun ya. Anu kedua apa bedana 12 juta di pernah 8 juta maka di payunan musim kuring dan maka bedah ya maka ke atas Bu nikmati harapan ada. Terakhir kenapa orang capek? Kenapa orang penuh takut? Al-hirsu ala dunia. Karena dia terlalu sibuk dengan dunia. Jelema nu neangan duit wae, sok tinggal. Capek katanya. Tidak ada waktu untuk ngaji, tidak ada waktu untuk ibadah. Sok tinggal. Pam biasa capek Bapak Mas. Nyama dai loba target Bapak. Sok ke mamah lah ngaji, kene Bapak ada lihat kenapa Bapak-bapak sulit untuk tolabul ilmi? Karena mereka tersibukkan dengan aktivitas. Dengan dunia. Al-hirsu ala dunia membuat orang tidak sehat. Karena terlalu tinggi target-target hidupnya. Tos yang berat. Tah eta bukan kuncinya. Jadi manusia supaya tidak muncul ketakutan, bangun yang empat. Yang empat ini coba kita kelola dengan baik. Insya Allah ibu akan sehat lagi. Walaupun ada penyakit, yang penting sehat itu aja. Ya, karena terbuka penyakit tapi gering. Kan baik mungkin hanya penyakit tapi sehat. Saya tanya, coba ibu yakin nggak saya nggak punya penyakit? Kan kita tidak tahu.
Saya juga tidak tahu di dalam ada apa, apakah ginjal saya, paru-paru saya, jantung saya. Cuman saya merasa sehat karena apa? Karena di pikiran. Jalan. Nah, sabab buat tinggalnya di dalam penyakit. Karena kita tidak, ibu yakin nggak umur 50-60 tahun begini ya penyakit di dalam itu organnya bagus-bagus? Belum kan? Tapi kenapa ibu semangat hidup? Nah, karena kita punya harapan untuk ke depan lebih baik dan ibu bisa mengurangi efek-efek duniawi. Makanya bab dunia mah tong tara itu sama punah. Ya. Dapat ada akhirnya gerakan coba. Loba jebret udah loba duit. Mau kabeh ditinggal. Nah, mending loba sedekah. We nya sing loba amal soleh papanggih jeung ustaz atuh kali-kali tah atuh. Ustaz cenah abdi mending hayang nuangeun ustaz. Lina hakeun mah panggih jeung ustaz. Irahas ustaz bade nyenak nuang abdi gitu. Jadi kuncinya di sana. Nikmat sekali. Saya tidak panjang-panjang ya. Cukup saja sampai jam 11. Cukup sampai jam 11. Intinya apapun yang kita hadapi, lakukan treatment secara jasmani. Tetapi ada yang lebih penting, yaitu bagaimana kita mengelola yang tadi. So, kita belajar aja dulu. Belajar sedikit demi sedikit, walaupun sebetulnya kita belum sempurna. Tapi Ustaz abdi mah enggak isin ngawas teh cenah. Seueur ibu-ibu saleh dari rumah teh tiasa naon. Engke lamun boga pikiran kitu moal irahan ira di ka irah ge moal ngajina. Sok aya irah. Bergabung aja dulu, nanti sudah bergabung, ibu akan nyaman dengan sendiri. Karena kita bukan mencari persaingan di pengajian, tapi kita mencari kebaikan dan kebenaran. Ya, masalah ayeuna, babaturan urang ayeuna. Oh iya, biarin aja. Toh ternyata ibu di rumah punya baju 20 siki itu dipakai kabehana. Iya. Gini kan sakapeung ngaji teh eta we bajuna teh. Teu usah lucu ge apa ngaji tur wae bajuna eta wae. Padahal kita banyak kan di rumah, artinya apa? Dibatasilah kemampuan kita. Saya doakan semuanya sehat walafiat. Amin. Keluarganya barokah. Amin. Anak-anaknya soleh dan solehah. Suaminya juga soleh. Amin. Dan ibu bertemu nanti dengan orang-orang yang baik. Amin. Saya kira itu aja dulu ya. Insya Allah nanti ketemu lagi di kesempatan yang akan datang. Ustaz merasa bahagia karena di hari kedua ini sudah bertemu dengan orang-orang solehah. Sekian dulu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.